Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bantuan buat bapak-bapak pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga cepat menikah lagi. Amin. Balas bo, balas bo. Pergi berjalan ke Pulau Pati, rehat sejenak meminum kopi. Kalau bapak berani menikah lagi, berarti bapak mencari mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila summa araja bihi ila sama'il ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul mala alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah wa lidzalika qala Nabi sallallahu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah, tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah. Bil khusus yang saya hormati guru kita bersama selaku sahib saya Al-Mukarram Kiai Haji Aceh beserta keluarga besar, doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa yang saya hormati kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Al-Mukarram Abah Haji Mustani Al-Mukarram Al-Ustadz Aldo beserta kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, bil khusus Bapak Kepala Desa Surya Bahari Al-Mukarram Bapak Lurah Kulyubi, Al-Mukarram Bapak Mukri selaku mantan Kepala Desa beserta Bapak RT dan RW beserta staf-stafnya. Kita doakan pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati,
ibu-ibu muda yang saya cintai, nenek-nenek ntar lagi dipikirin dulu. Bentar-bentar mah Haji Aceh kalau mengundang gacot yang hadir diatur dengan rapi, nenek-nenek taruh di belakang. Memang mesti kita akui pengajian yang paling ramai itu pengajian ibu-ibu, betul kok? Ibu-ibu ngaji di sofa gak di sini ramai kalau ngaji, betul? Cuma terkadang ibu-ibu kalau ngaji suka pamer-pamer emas. Mentang-mentang emasnya banyak, mentang-mentang gelangnya banyak, keluar pengajian ngomongnya katangan melulu. Jangan lupa ya pulang ngaji mampir ke rumah gua. Yang cincinnya banyak gak mau kalah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang kasihan yang gak punya emas, mau ngaji malu, gak ngaji takut dosa. Berhubung takut dosa, alhamdulillah berangkat ke pengajian, di perjalanan dapat pertolongan Allah, nemu kertas bekas gudang garam. Yang penting warnanya kuning-kuning emas, dipotong tengahnya, ketrek dan belin ke gigi. Pas masuk matus taklim, nengir gak berhenti-berhenti. Beristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad, sekaligus acara tawakupan sementara. Mudah-mudahan semuanya para panitia penyelenggara yang telah mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi suksesnya acara pada malam ini, mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Lanjut sampai jam berapa? Buat sampai jam 1 tua, jam 2, jam 3, jam 4. Terima kasih atas kebohongan Anda. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik sholli wa sallim daiman ada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal abiman wal ali wal ibu, bapak-bapak, kalau telah saling bertanya, betul, bapak berangkat kerja, ibu gak boleh curiga, ibu jangan ngomel aja, kalau bapak pulang kerja, takut pulang kerja, bapak bawa janda muda. Masih semangat? Jomblo ada jomblo? Jomblo ada jomblo? Jomblo yang belum laku, janganlah suka cemburu, betul? Modus gak kenal waktu, padahal ditolak melulu. Coba hubungi mantan,
tidak tertahan, mantan sudah nikah duluan. Mudah-mudahan kalau nanti kita mendapatkan syafaat ya Rabbal, ya Rabbal. Ibu bapak saudara hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati satu peristiwa yang amat sangat spektakuler, memperingati satu peristiwa yang sangat dahsyat luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, ini adalah satu tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Karena Nabi kita punya janji, apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti akan duduk bersanding bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ibu cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cinta sama Islam, cinta sama yang ngomong. Maka setelah kita mengucapkan bahwa kita cinta terhadap Nabi, kita buktikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Nabi. Betul? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ungkapan, cinta itu butuh kepastian, guys. Ngaku cinta mah gampang, yang jadi masalah cinta kita diterima atau kagak. Betul? Maka ketika kita mencintai seseorang, hari-hari orang tersebut tidak membalas cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini. Anjay. Anak-anak muda zaman sekarang kan kalau udah cinta-cintaan bebuncinya bukan main, betul gak? Betul gak? Pacaran tengah malam di pinggir jalan, duduk di atas motor sambil desek-desekan, mulutnya mau obrol, tangannya mau piknik, bagi ngerayu, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Karena kamu yang jadi nafas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku gak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah dipiring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah digayung setan kali. Apalagi anak muda zaman sekarang kalau pacaran bu dari pagi sampai sore WhatsAppan gak berhenti. Betul apa betul? Betul apa betul? Pagi-pagi udah nge-WA, sayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Siang dikit nge-WA lagi, sayang udah makan belum? Yang banyak yang makannya biar sehat, makasih ya perhatiannya, and love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan semut sama kodok, apalagi makan kunang-kunang, ntar patat kamu nyala sayang. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, cinta itu butuh pengorbanan. Betul? Berani bercinta harus berani berkorban.
takut berkorban, jangan bercinta, mending jomblo sampai mati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta butuh pengorbanan, kan dijelasin sama ulama, laukana hubungan sorikol akota, kalau benar ngaku cinta pasti akan mengikuti orang yang dia cinta. Innal muhibba lima yuhibbu modi, sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai pasti akan mengikuti orang yang dia cintai. Artinya benar ngaku cinta suka ngikut dan ngikutin. Insya mudah-mudahan hadir kita, kumpulnya kita ini adalah satu tanda bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Lanjut, minum dulu boleh. Wow, air putih. Menurut ilmu kedokteran, air putih adalah air yang sangat murah. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat spektakuler, peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak manusia kalau di dalamnya tidak ada iman. Betul? Makanya ada sebuah kaidah mengatakan man ankarul Isra al-faqad kafar. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, kafir. Kenapa disebut kafir? Karena sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Jangankan Al-Quran 30 juz, 114 surat, satu ayat, satu huruf pun tidak percaya dengan Al-Quran, maka masuk dalam kategori sababun min asbabir rida, masuk dalam golongan orang-orang yang murtad, keluar dari jalur keimanan. Sementara di zaman sekarang ini, mohon maaf ibu bapak, banyak orang yang punya intelektual tapi kosong spiritual, sekolahnya luhur tapi kagak ngaji, yang pada akhirnya imannya jadi lemah. Betul? Bukannya dia percaya dengan Isra-nya Nabi, bukannya dia yakin dengan mujizatnya Nabi, dia lebih ketimbang percaya dengan seorang Neil Armstrong yang mampu menembus bulan. You understand? Tahu yes doang. Padahal kalau pikir-pikir bahasa Inggris sama ngaji Quran bu masih susah baca Quran, bener gak? Apa sih susahnya di Inggris? Buka bahasa Inggrisnya open, pintu bahasa Inggrisnya door, buka pintu open the door, gak dibuka-buka pintunya gedor-gedor. Apa susahnya Inggris? Perawan bahasa Inggris ladies, kalau randa ludes. Don't forget me artinya minjem kompor buat hidup mie. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman, peristiwa yang hanya bisa diyakini dengan iman. Sehebat apapun otaknya manusia, setinggi apapun ilmunya manusia, tidak akan sanggup menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bagaimana gak sanggup saudara? Di zaman Nabi ada orang berangkat dari Mekah ke Palestina dengan membawa kuda tercepatnya, itu bisa ditempuh dengan jarak 3 bulan saudara. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar dari Mekah ke Palestina terus menembus 7 putaran langit sampai tembus ke Sidratil Muntaha. Hebatnya lagi berangkat maghrib, subuh udah nyampe saudara. Akal siapa?
yang mampu menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj kalau tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Jadi Isra Mi'raj itu ibu bukan peristiwa biasa, tapi Isra Mi'raj peristiwa yang sangat luar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Apa bu? Bukan Misro. Kalau Misro mah amisi. Ada lagi Condro, Oncombe. Kalau ibu-ibu Candro. Rasulullah ibu bapak sebelum diisra dan dimi'rajkan oleh Allah di tahun itu dapat kesedihan. Makanya kata ulama tahun itu disebutnya Amul Hajan, tahun sedihnya Nabi, karena Rasul di tahun itu ditinggalkan oleh dua sosok orang yang beliau cintai. Pertama, Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, Kanjeng Rasul ditinggalkan oleh istri tercintanya Siti. Siapa itu yang bilang Marfu'ah? Udah makan jam salah lagi. Siti Khadijah. Rasulullah meninggal sama istrinya, nangis bu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bu, ibu kan istri perempuan, kalau ibu mati kira-kira suami kita pada nangis apa kagak? Nangis apa kagak? Siapa tuh yang bilang kagak? Ibu nggak percaya, mati duluan. Atau kami juga laki-laki punya hati nurani, betul? Puluhan tahun rumah tangga sama istri, ketika istri mati, kami juga lelaki sedih, ngerasa kehilangan, betul tidak? Karena yang sakit itu bukan perpisahan, tapi kehilangan. Bukan tentang perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengundang hati. Kita juga laki-laki punya hati nurani, bu. Kalau istri meninggal, laki-laki juga nangis sebelah lagi mencari yang lain, mana dijahit. Makanya dulu ada dongeng bu, suami ditinggal mati sama istrinya. Itu mayat istrinya beres dipandiin, beres dibungkus, mau disolatin ke masjid, dilangkahin dulu sama suaminya. Nauzubillah min. Sampai ditegur sama kiai sama ustaz, mah ngapain itu mayat dilangkahin? Dosa. Apa ngomongnya? Ini mau urusan gua sama istri gua. Gua mah ngikutin nadar istri gua. Dulu waktu hidup bersama, saya mau kawin lagi ketahuan sama istri, gak boleh. Istri ngomongnya begini, kakak, kalau kakak mau nikah lagi, langkahin dulu mayatku. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, terus naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihi. Pakai apaan Rasulullah naik ke atas langit? Pakai tangga kerajaan yang terbuat dari emas yang sekarang masih tergantung di atas langit. Cuma sayang gak kelihatan sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau misalkan sekarang ada kerajaan tangga pak terbuat dari emas di atas tergantung, kelihatan sama ibu-ibu, habis sama ibu-ibu. Makanya yang namanya ibu-ibu mah identikan dengan emas, betul gak? Makanya bapak kalau punya istri meriang, panas dingin, jangan dibawa ke puskesmas, jangan dibawa ke dokter, gak bakal sembuh. Naikin ke motor, bawa ke toko emas, peringatan. Betul gak? Betul gak? Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun.
di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Terus Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu, dapat oleh-oleh sholat 50 waktu. Setelah Rasul turun di langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Nabi Musa, dapat oleh-oleh apa dari Allah? Kata Rasul, saya dikasih sholat 50 waktu. Apa jawaban Nabi Musa? Muhammad, mending balik lagi sama Allah, minta dikurangi itu sholat, gak bakal sanggup umat situ sholat 50 waktu. Umat saya juga, kata kanjeng Nabi Musa, yang badannya pada gede gak sanggup sholat kayak gitu, apalagi umat situ Muhammad, orang paku haji, badannya pada kecil tapi utangnya pada gede. Ada yang ngambil emok? Ada. Mudah-mudahan dari sekalian emoknya berhenti, amin. Saya yakin, percaya ibu-ibu yang punya utang emok sholat gak bakal usul. Sholat gak usul, soli, pardon, maghribi, sholat sah. Sholat sah. Kata hati nona, kamu mau gua bayar lagi aja. Jadi hasil Isra Mi'raj sholat 50 waktu. Setelah ditawar oleh Rasulullah, alhamdulillah jatuh 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya mau tanya sama ibu-ibu, di antara sholat yang 5 bu, kira-kira mana yang paling males? Hah? Subuh sama berarti kayak gua. Dijawab sama saya, sholat yang paling males adalah sholat subuh dan dohor dan asar dan maghrib dan isya. Itu yang paling males, betul gak? Kan bukan kata kita, Allah yang dijelasin dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Susah kalau udah tua ngomong-ngomong kedengarannya. Kita mah suka ingat kakek-kakek subuh-subuh berangkat ke masjid pakai peci miring, baju jenggot, sarung dari jauh udah disingsatin, sarung pakai celana kagak, itu lato-lato mengganggu banget. Pas masuk ke dalam masjid langsung jadi pengemik sambil selonjoran di pojok masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, 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 bangun. Yang lain pada bangun, dia menduduk baik. Langsung selawatan. Nah, ayo, ya, ayo. Hakilah ancak. Itu kakek-kakek mau ngomong ngangkat kedengarannya ancak, lidahnya naik ke gigi. Dapat 5 menit, RT datang, kata RT, wah udah subuh belum? Subuh deh, pukul beduk. Langsung kata pukul beduk. Kadang-kadang wah ya teh lapor menang langsung pakai ada Allahu Akbar.
Akbar. Itu ada yang mengeluh nggak jadi mukul bedug lagi. Masyarakat pada bangun, kenapa mukul bedug lagi? Hati-hati nggak jadi lebak. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat dilaksanakannya terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang yakin dalam hati tanpa bimbang tanpa ragu bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Makanya ketika kita ingin melihat kualitas dan kuantitas imannya seseorang, lihat dari sholatnya. Betul. Kalau orang tersebut sholatnya rajin, jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun dilaksanakan, berarti itu orang imannya tebal. Betul atau betul? Tapi manakala kalau ada orang sendiri, jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun beletang-beletong, berarti itu orang imannya tipis bagaikan kulit bawang. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Maka hasil intisari daripada Isra Mi'raj, jangan sampai ninggalin sholat insya. Kenapa kita mesti sholat? Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, dikasih akal sehat. Betul. Kalau gak dikasih akal, gak wajib sholat. Walaupun bentuk manusia, rupanya rupa manusia, tapi kalau gak punya akal, gak wajib sholat. Contoh orang gila gak wajib. Apa elatnya? Li adamil akli, karena orang gila itu gak punya akal. Makanya kalau ada orang sini badan sehat, makan doyan, akal sehat, tapi kagak ngaji, kagak sholat, berarti sama dengan orang gila. Bukan gua yang ngomong. Sekarang kalau ibu-ibunya rajin sholat, bapak-bapaknya gak pernah sholat, berarti ibu-ibu tengah malam tidur sama orang. Anak lima tidur sama orang gila. Sekarang kalau bapaknya rajin sholat, ibunya gak pernah sholat, berarti bapak-bapak kalau malam tidur sama orang. Enak gila-gila itu bapak. Sekarang kalau bapaknya gak pernah sholat, ibunya gak pernah sholat, anaknya gak pernah sholat, menantunya pun gak pernah sholat, berarti itu keluarga orang. Sekarang di kampung sini, kampung apa? Hah? Mekarsari? Ya, di kampung sini Muludan tiap tahun dirayain, Rajaban tiap tahun dirayain, tapi masih ada jamaah yang kagak sholat, berarti ini jamaah orang, yang ceramah pun orang. Masa ada orang gila pakai jubah? Udah mulai gila bersama lah. Hadirin hadirat orang gila rahimakumullah. Hasil Isra Mi'raj sholat jangan sampai ditinggalin. Betul atau betul? Cuma sholat butuh sama ilmu. Ilmu sholat adanya di majlis. Jangan sampai ninggalin ngaji. Sholat aja gak ngaji, gak beres. Ngaji aja gak sholat, sama aja. Tujuan daripada ngaji untuk ngebenerin ibadah sholat. Insya percaya saya kalau orang sini rajin ngaji, bener gak? Bu, bapak-bapak malam apa ngaji di sini? Malam Rabu kalau ngaji bapak-bapak ada segini yang ada. Yang ada juga gua gak bakal percaya. Bapak-bapak ngaji paling jago 7 orang, tiang satu termos satu. Duduk udah keseragam, udah boleh aja begini. Ada udah nyepak kelas aja, kepalanya udah masuk ke sarung. Betul gak?
Pengajian mah ganti sofa dari sini ramainya sama ibu-ibu, bener Bu ya? Ibu-ibu kalau ngaji ramai Pak, saking rame-ramenya itu di dalam majlis ngobrol buat 4 rombongan. Rombongan orang kaya ngomongin anting sama gelang, belah sini ngomongin kebesan, belah sini ngomongin tani, ini nenek di pojok ngobrolin penyakit. Kata yang satu, waduh kaki gua masuk murah, gara-gara saya langsung dituarin uratnya pindah ke kaki gua. Yang satu ngomong kalau buya kayak mau pecah moral kali. Kata yang tuli di pojok, nih kelihatan gua nggak kedengaran nih Ustaz ngomongnya. Ya kedengaran benar sih, mudik Pak gua. Barang itu hujan, ada petir. Itu yang tuli, yang korek ikut sama temennya, lu mengaji batuk melulu sih. Makanya yang tuli yang koreknya jangan dibawa ke majlis taklim, ribet Pak. Yang tuli mau bawa ke Palestina suruh perang sama Israel. Ngaji jangan sampai ditinggalin bisa. Makanya didik yuk anak-anak kita sama pendidikan agama, betul. Siang sekolah, malam suruh ngaji. Karena khawatir zaman sekarang anak-anak kita ini sudah diracuni oleh Yahudi dan Nasrani melalui HP, betul nggak? Betul nggak? Karena zaman sekarang zaman anak muda, nenek-nenek doyan main HP. Nenek-nenek joget di depan HP bikin aplikasi TikTok. Orang zaman sekarang maaf lebih senang matanya melihat HP ketimbang melihat Al-Quran, bener nggak? Bener nggak? Ke depan HP, ke belakang, ke berat-berat bawa HP. Nenek-nenek berat bawa HP, sampai WC bikin status, doainnya semoga lancar. Cewek zaman dulu kalau kita sama suami, dicerai sama suami itu sebulan gak bakal keluar dari rumah, bener gak? Malu. Cewek zaman sekarang beda, pagi ditalak 1 jam bikin status. Apa statusnya? Jangan dari bos, saya ngomong. Bener gak? Bener gak? Makanya yuk didik anak-anak kita sama pendidikan agama. Khawatir dari zaman ketika kita punya anak tanpa dididik sama pendidikan agama, khawatir akhlak dan moral anak-anak kita rusak. Betul. Tidak sedikit di zaman sekarang anak yang menunda sama orang tua, betul. Tanya sama ibunya, dari mana lu? Malam-malam baru pulang. Apa jawabnya? Kamu nanya. Alhamdulillah. Subhanallah, beliau berbicara buat pemuda di hari ini ada harapan pemuda di masa yang akan datang. Kalau pemuda soleh, kalau pemudinya solehah, maka negara bangsa agama akan dipimpin oleh pemimpin yang adil dan beradab. Amin. Ya Rabbal. Makanya yuk didik anak-anak kita suruh ngaji. Karena khawatir di akhir zaman kalau di satu kampung udah kagak ada ustaz, udah ada kiai, khawatir, betul. Laulah bulan malah seorang nas kalau bahain kalau di kampung nggak ada besar dari kiai rusak akhlak manusia, betul. Al-Qur'an bahkan akan lebih bejat daripada binatang. Nauzubillah min. Nggak ada ustaz, nggak ada santri mah susah Pak. Mau sholat susah, mau ngaji susah, ngeriung susah. Bisa-bisa ngeriung udah tidak jadi kalau nggak ada ustaz, betul nggak? Ada juga RW sama RT. Kata RW doa, penyuruh gua kata RT kan pakat atas lu. Kata RW jangan ngelunjak udah, lu jangan ngelunjak, mau dipecat gua mau gua. RT takut dipecat, langsung RT action berdoa. Kumpul RT. Asalkanlah kata RT Al-Fatihah. Tambah lagi Al-Fatihah. Tambah lagi Al-Fatihah. Kata RW udah 117 Fatihah gak ada teh. Lu mau mati gua kali. Atau nanti deh doa biar cepet beres serius. Kata RT kalau apa gua gak bisa. Udah sebisanya lu aja langsung RT doa. Allahumma sholli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin awalin akhirin. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin, amin ya Allah. Allahumma barik lana fi razaqana wa qina adzabannar. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hatta yang baru mendengar bahwa mengenai unta dari doa makan sampai doa piala ke bawah. Gak ada usaha mas terus lagi susah, sholat terus susah kalau nggak ada ustaz. Ada juga RW soalnya mana aja kata RW anan teh langsung kata anan kenceng. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata RW cepat amat ya dan kata RW dia cepat beres jangan banyak ngomong udah komat dulu RW komat Allahu Akbar, komat di sholat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata RW oh lebih gua pas mau imam gak ada imam, akhirnya kata RW yang imam Ustaz gak ada nih. Kenapa lu gua gaji gedean lu pakai atas lu mandi lu aja, gua gak bisa sama gua juga gak bisa. Yuk pulang aja dan sholat langsung RT ngidupin ini pengumuman hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Berhubung Ustaz kita yang biasa ngimamin sakit yang berat, oleh karena itu sholat maghrib hari ini diliburkan. Jamaah protes, gak bisa gitu dari mana dapetnya sholat libur? Dari kita kapan? Gua ada sholat gak bakal libur. Jangankan yang sehat, yang sakit wajib sholat. Kalau ustaz gak ada, lu kan sebagai kepala warga, lu yang harus jadi imam. Kata dua sih langsung kata kepala didorong ke masyarakat masuk pengimaran. Begitu masuk ke depan langsung nengok ke belakang, kata RT rapatin barisan, kata RW udah lempeng teh. Usolinya seret, usoli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbaitullah. Kata RW kiblat, kata RT sama aja we gimana lillahi ta'ala. Allahu Akbar, kata RW merdeka. Pas baca Fatihah RT bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah kompak minta yang salah siapa? RT baca Fatihah. Kalau bahkan ada kompo aja. Betul gak? Pas mau baca surat RT bingung. Baca kuliah nyasar gua pas ini. Ina pendek sama nih, dua. Akhirnya ada ngambil surat yang paling bawah. Pulang dulu sama. Dulu gua suka sekolah ingat kalau pulang baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Kata RW muter illal ladzina amanu. Itu RT amanu lupa perusahaannya. Illal ladzina amanu. Nengok ke hati-hati, kata hati-hati enggak tahu. Illal ladzina amanu. Nengok ke RW, kata RW saboro. Illal ladzina amanu. Teringat sering ikut muludan, sering ikut pelajaran, pasti ini terusannya amanu
amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Saya balik sama hati-hati, sallu alaihi. Yang balik sama RW ya Nabi, salam alaika. Kata jamaah kok dari marhaba. Tergantung susah, betul. Makanya yuk didik anak-anak kita supaya belajar kan. Insya Allah, karena tujuan ngaji untuk membenarin ibadah sholat tanpa didasari dengan ilmu. Keancam oleh satu keterangan Ibnu Ruslan fakuluman biwiri ilmi yamalu amaluhu makmudatun lakukbalu. Ketika kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu, jelas ibadahnya ditolak. Ketika ditolak lakukbalu, kagak diterima. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya oleh Allah, sholatnya diterima, dia diterima, amin ya Rabbal. Yang kedua, tujuan daripada Isra wal Mi'raj li syafa'ah, dengan harapan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Karena potongan kayak kita sangat butuh sekali dengan syafaat, betul tidak? Kita ngomong pengen ke surga jauh bu, kalau bukan karena syafaat Rasulullah. Ibu pengen ke surga yang diandelin sholat, kalau bukan karena syafaat jauh, betul gak? Karena apa? Kita mau sholatnya juga sholatan, kita ini sholatnya sisa dari sawah, sisa dari pabrik, sisa dari pasar. Kadang-kadang gak sholat aja, bener gak? Kamu kayak gini mau gua mau tahu sholat kisahnya sholat sinetron, betul gak? Betul gak? Istri di rumah istri sholat kisah bu, harus nungguin iklan atau gua sholat kisah kerja nungguin iklan. Kata gua lu segitu istri ustad, apalagi istri RT. Udah sholat kisah ntar iklan aja kayak akhirnya iklan tuh langsung wudhu, cebek, beres wudhu pakai mukena, beres pakai mukena, iklannya beres. Nongkrong lagi di TV, udah malam, nongkrong TV aja, belum beres sekali lagi aja iklan dia. Akhirnya iklan, udah iklan, sholat, itu sholat bisa 4 rakaat cuma 1 menit setengah. Boleh Allah, sujud sami Allah, kata malaikat pusing gua lihatnya. Lu sholat harus nambah. Kalau bukan karena syafaat Rasulullah, jauh sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ibu bapak ingin ke surga yang kita ambil puasa kita, kalau bukan karena syafaat jauh berbeda. Kita mau puasa juga kepuasaan, pindahin makan doang dari pagi siang ke malam, bener gak? Ya benar, pagi siangnya mau puasa, tapi kan malamnya mah kayak balas dendam, betul gak? Apalagi puasa suami ibu, walaupun badannya tinggi, bubuk racun, mata blok, kumis baklang kayak pemain warten. Itu suami kita kalau puasa marah dulu, bener gak? Ada ayam kayak ditendang, ada kucing dijejak, betul gak? Apalagi udah masuk waktu puasa, itu mata yang puasa udah elok. Lihat si piringan kayak lihat jika Pak Bino, lihat ikan anak kayak lihat punya alpukat. Apalagi 2 menit lagi ke azan maghrib udah nongkrong di atas meja, itu pisang 3 udah dibuka semua bidunya cangkangnya. Yang ada di masjid pada ada itu yang ada belum datang ke 8 pisang udah yang 3. Kalau bukan karena syafaat dari Rasulullah, kita mah tidak ada harapan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini adalah salah satu sarana, salah satu hana turunnya syafaat baginda Rasulullah, salah satu manusia yang bakal dapat syafaat yang kiamat. Aksarohum sholatan alaiya, manusia tersebut suka baca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Insya. Makanya ketika hidup pengen mulia, hidup pengen berkah, banyakin sholawat, betul tidak? Betul tidak? Kita lihat orang tua kita zaman dulu bu,
makanya hidupnya pada mulia, hidupnya pada berkah. Orang dulu mau pada rajin baca sholawat betul-betul. Walaupun hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, tiangnya dari bambu, temboknya dari bilik, tapi ketika datang waktu maghrib, ramai dengan lantunan-lantunan sholawat, ramai dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Rumah kelas ini baca sholawat, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah. Rumah kelas ini baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin. Rumah paling pojok ngajarin anaknya eja-ejaan minjem rumah ke Jakarta. Dari sini ke Jakarta mata lu buta. Tapi zaman sekarang mah rumah udah bagus, zaman udah modern, tiangnya dari marmer, temboknya dari keramik. Tapi ketika datang waktu maghrib, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan sholawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang terdengar suara setan. Rumah udah sini kedengarannya. Belah sini gak mau kalah. Mau 9 men belah sono ibu-ibu nyetel film India. Tusinde kongkoni jana sanam garwatahe diwala sanam attohi miredidayam garwatahe diwala sanam. Coba makanya ketika hidup pengen mulia, sholawat, ambil nyuci sholawat, ambil masak sholawat, goreng tempe sholawat, wa'adullah ba'ullah wa'adullah sholillah sholatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah sholawat beres, goreng tempe kosong. Sholawat insya gak kayak ibu-ibu zaman sekarang Pak, beda kesel sama laki, beda jengkel sama suami, goreng tempe sambil nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Lalu aku harus masa si aku artis kabeh. Kalau ibu bisa nurusin lagu harus bisa nurusin Al-Quran. Ayo belajar dia. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Yang Pak, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terus ya. Bukan Allah izin terusin. Kerudungnya mau pada bagus, nggak malu sama kerudung. Selagi yang muda pakai kerudungan ditiupin biar lagi. Karena ibu diam, apa lanjutin, Bo. Kalau laki ibu gak bisa nurusin ayat, balik sini minta kalah sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, Bo. Bawa terus. Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Nenek-nenek protes, Ustaz itu pelangganan 2. Sholawat
Neng Perawan malam minggu waktu cari waktu kunjung pacaran mending selawatan insya Allah pacarannya aman bibir selamat leher gak pada merah bener gak asal mau dipegang sama pacarnya Neng mundur ke belakang stop salatullah asal mau dipeluk sama pacarnya Neng mundur ke belakang stop ala toha rasulillah kata pacarnya Neng rukiah gua sekalian aku daripada pacaran kayak gini mending putus oke kita putus buanglah mantan pada tempatnya sampaikan pada mantan dulu aku bejat dan maksiatan sekarang aku pengajian dan sholawatan Indra ibu pengen berkah hidupnya banyakin sholawat jangan hanya sekedar di majlis taklim doang sholawatan rajin pulang ke rumah melihat penjaringan kosong mah ngomong lagi aja sama suami betul gak? Oh di majlis rajin sholawat pulang ke rumah lihat penjaringan kosong marah-marah ke anak marah bapak dulu kata anaknya gak ada nongkrong gimana? Perapatan kuat nongkrong dulu padahal pulang ibu pulang haji lihat penjaringan kosong jangan marah ini sholawat bawa penjaringannya samperin lagi ke perapatan untuk suami ibu sholawatan ini dengerin kak sholatullah sholatullah kata suami jadi gila istri gua nanti wangi masak menyesali balik surga dan kenikmatan surga akan diberikan kepada orang yang suka baca selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Yuk kita berselawat sholatullah salam ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin semuanya sholatullah salam ala toha rasul sholatullah ala yasin Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa basil ma qasid sholatullah salam ala toha rasul sholatullah ala yasin tawassalna bibis wa bil hadid tawassalna bibis wa bil hadid wa kulli mujab bi'anil badri semuanya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin ala yasin ala yasin Allahumma aslih maqsidana wa balik muradana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana warfa' darajatana bi barakati hadis salawat wa bi barakati Abdul Qadir Al-Jailani wa bi sawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kulli umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim wa barik ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.